cuci mata pakai air. Tapi jomblo ya. Tadi pas ketemu di pantai di Otres ditanya, lu kenapa jalan-jalan nggak pakai perempuan? Kenapa? Nggak punya cewek. Nih, Apakah ada yang jomblo? jomblo tuh, yang jomblo. Agus, aduh, dari mana tadi Agus? Dari pantai kan. Pantai. Pantai. Agus ini asli dari mana? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Sami ya tuh. Dia orang Sunda nih, sama gua. Jadi orang Sunda. Pokoknya tetap kita Sunda Pride lah, kita ngobrol Sunda Pride. bahasa Indonesia aja ya, karena Indonesia buat aja. penonton semuanya. Ya. Gitu. Agus teh kesini teh mau ngapain? Tadi di pantai, Jalan-jalan aku. jalan-jalan. Yang tujuannya apa? Cuci mata. Cuci mata pakai air. Tapi jomblo ya. Tadi pas ketemu di pantai di Otres ditanya, lu kenapa jalan-jalan nggak pakai perempuan? Kenapa? Nggak punya cewek. Nih, Apakah ada yang jomblo? jomblo tuh, yang jomblo. Lagi jalan-jalan aja gitu ya. Udah berapa lama di Kamboja? Ya lumayan lama lah, cukup lama. Tapi baru kali ini ketemu ya? Iya. Emang sengaja mau ketemu saya apa emang kebenaran tadi ke pantai? Atau gimana itu? Ya pengen ketemu Kang Asep, patuh. Kok bisa ada niatan bisa ketemu? Iya, keliling-keliling pantai. Lihat yang bening-bening. Air maksudnya bening. Enak nggak tinggal di Kamboja? Cukup enak. Apa yang bikin terkesan di Kamboja itu kan ada Angkor Wat, ada pantai, terus negaranya Pantai ya, juga. pantai. Pantainya banyak. Angkor, Otres, banyak lah. Terus kesan apa yang pertama datang di Kamboja itu? Kesannya ya. Kesannya tuh pertama wow gitu kan. Maksudnya ngeliat kota ini tuh Keren ya. keren ya. Hmm. Keren banget ini. Nggak Enggak, seperti yang diceritain orang-orang yang dulu, ya mungkin itu dulu kali ya. ya itu sih nggak tahu lah berita benernya, tapi alhamdulillah selama saya di sini ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus memang kadang-kadang berita juga yang bagus-bagus, yang jelek-jelek itu kadang dikompor-komporin. Ya. Ya itulah. Jadi jangan Kompor meleduk ya. ya kompor meleduk kayak gitu. Kompor meleduk. Terus kalau mau main ke pantai di sini tuh banyak, sana kan banyak cewek-cewek, terus Cewek-cewek. banyak dunia malam, banyak klub sana. Saya udah Udah. ke klub juga. Saya aja sini belum pernah ke klub, guys. Ceritain klubnya. Belum pernah ya? Udah. Hiburan, saya soalnya suka musik aja. Suka musik. Ini baru datang ke sini udah pernah ke klub sering malah. Kalau saya udah lama di sini, ke klub paling udah bisa di beberapa kali dihitung. Saya kurang suka lah gitu, tapi itu hak masing-masing. Dan memang hiburan di sini kalau nggak klub ya mana lagi kan gitu. Jadi kalau di sini tuh kayak di Bali, guys. Di Bali, Bali, Balinya. Kalau di Indonesia tuh kayak di Bali. Bali. Jadi kalau ada klub, ada pantai, Dunia malam ya. iya dunia malam kayak gitu. Seru lah pokoknya. Tapi udah pernah nyobain yang $20 belum? Hah? Apa itu $20? Apa itu? Enggak lah, jangan lah. Agus mah belum pernah kan? Belum dong. Belum, jangan. Kalau bisa jangan. Belum lah. Itu main boleh, nakal boleh, tapi jangan terlalu nakal-nakal juga. Nakalnya Positif nakal lah. nanggung ya. Nanggung. Karena yang lucu emang. Apa? Ya, di Kamboja itu kan lucu sebenarnya. Jadi kayak di ya contoh di sini banyak klub, terus banyak dunia malamnya, terus pantainya, wisatanya yang sangat terkenal gitu. Iya. Terus makanan favorit Kamboja apa? Yang Mas Agus suka? Kamboja tuh ada mie soup. Misuknya Misuk. terkenal banget memang. Iya, terkenal banget.
Itu mie supnya sangat terkenal banget, Iya. terus harganya juga murah kan? Murah, Kalau murah. Paling cuman Berapa? $2 lah, $2, 8.000. $8.000. $2 udah mantap. Gila mantep, kita udah dapat makan mie sup Kamboja atau nasi goreng, mica, baica ya. Itu wah porsinya Oh, gede banget. Portugal, Portugal porsi bener. tukang gali. Kali itu sama kayak Agus badannya gitu tuh. Ya pokoknya rekomendasi sih. Kalau yang mau liburan ya, datang aja Kamboja. Bagus-bagus ke pantai. Iya. Tapi cari referensi dulu, jangan asal datang. Betul. Iya, jangan tergiur. Jadi nyuruh ke Kamboja itu saya suruh wisata ya, gitu. Ya emang tempat wisata sih di sini ya. Saya juga emang tujuannya wisata sih. Searching dulu wisata mana, tapi saya saranin ya pertama Phnom Penh, itu di Royal Palace, terus di Siem Reap, terus di Sihanoukville pantainya, terus di Kampot itu juga pegunungannya, itu duriannya juga sangat terkenal guys. Coba nanti ke Kampot guys. Kayak di Medan. Iya, terkenal itu duriannya. Itu bagus itu duriannya. Bisa belah di situ nggak? Bisa Belah lah, bebas. durian. Belah durian bebas. Enak dong. Oh, mau belah durian di Patung Singa. Di mana? Di bundaran Patung Singa. Iya. Nah, terus arah yang banyak buah-buahan. Itu murah duriannya. Itu $15 udah dapat, $20 udah dapat. Oh. Tapi katanya kemarin digerebek. Kemarin lagi beres-beres pemerintahan Sihanouk untuk masas yang nggak jelas gitu. Ya, mudah-mudahan ada solusi ya buat para wanita pekerja seks komersial. Tapi suka kan wanita-wanita di sini? suka lihat aja, ngelihat. Soalnya di sini wanitanya langsing-langsing. Tahu nggak kenapa wanita Khmer itu langsing-langsing? Kenapa? Dia itu lebih makanan condong ke seafood atau makanan-makanan mentah seperti vegetable, sayur-sayuran, asem. Itu yang membuat pencernaan juga lebih lancar. Oh, gitu. Makanya hampir kita nggak pernah nemuin wanita Kamboja ini gemuk kan, pasti langsing. Iya, Nah, langsing. ternyata ini pun masih misteri, kayak pakai baju tidur ke pasar. Oh iya benar. Itu kan. Nah, ini Benar, sampai benar, saat benar. ini saya belum terpecahkan. Nanti Iya. saya mau tanya-tanya juga. Itu Saya belum. lihat. Ya, kenapa wanita Khmer ini kalau ke pasar itu entah ke Pakai pasar piyama. pakai piyama atau baju tidur. Kalau kita kan Iya, nggak ada. nggak Itu ada. kalau mereka ya ke pasar, terus di jalanan gitu itu pakai baju tidur guys. Entah apa gitu. Saya belum menemukan wanita yang bisa bahasa Indonesia. Nanti saya mau cari wanita Khmer yang bisa bahasa Indonesia. Saya akan curhat sama dia. Saya akan podcast sama dia. Aneh terus waktu saya pertama di sini pun, nah ini orang bangun tidur ke sini pakai baju tidur gitu. Cuman saya lihat lah kayaknya banyak ini, hampir keseluruhan gitu. Kayaknya mungkin Tradisi apa tradisi ya, tradisi ya. entah nyaman pakai baju Iya, kayak iya, gitu. benar-benar. Jadi kalau kalian pernah ke Kamboja pasti ada yang jualan keliling tuh di motor. Hah? Itu pasti baju tidur. Iya, baju Ya, tidur, iya, itu baju iya. tidur pasti banyak Iya. yang jualan. Iya. Itu pasti itu. Itu aja, itu rame. Sampai saat ini belum cantik. terpecahkan. Tapi cantik-cantik kan. Iya, jelas kalau wanitanya sih cantik-cantik terus langsing-langsing. Gitu. Nah, itulah keunikan di Kamboja. Mungkin nanti beberapa bulan ke depan juga saya akan mengupload beberapa video yang belum saya upload tentang kulturnya Kamboja seperti apa, terus pedalamannya Kamboja seperti apa. Bahasa mungkin ya nanti ya. Jadi pembahasannya seperti itu. Bahasa juga ya penting ya. Bahasa. Terus aku selama di sini udah paham bahasa Kamboja belum? Dikit-dikit lah. Apa yang bisa diungkapkan bahasa Kamboja? Contohnya Aku mau makan. apa? Nyom, cong nyam. Nah, itu dia mau makan. Ya. Tong nyam katanya Ya, gitu. Nyam, nyam itu makan. Nyam itu makan. Gitu. Nyamcong bumbu. Nah, itu jangan. Kalau itu kotor, guys. Itu kotor. Itu kalau aku punya duit $15 itu bisa kayak gitu. Itu jangan seperti itu. Bukan.
Ya, kayak bahasa bumbum kalau di Kamboja jangan ya. Gitu. Emang apaan Kang? Itu kalau pokoknya jangan mengungkapkan bahasa bumbum lah kalau di Kamboja. Gitu. Itu bahasa yang dewasa itu. Oh, bahasa dewasa. Iya, jadi orang kalau ke Kamboja atau Thailand itu ya bumbum itu udah pasti. Tapi di sini orangnya ramah-ramah ya. Kalau orangnya memang jelas ramah. Ramah sih. Terus kedua juga nggak usil. Iya. Terus pokoknya adem lah. Adem. Iya kan? Dan yang paling salut kalau buka usaha di sini, dia tuh nggak ada ormas, Betul. nggak ada yang malak-malakin, Terus parkiran gratis. parkiran gratis. Ke pantai 24 jam gratis. Oke. Aman. Yang pasti nggak bayar. Bebas. Ya, Nah mungkin itu makanya saya ini mau buka usaha, doain ya guys. Saya buka usaha di sini, cuma rencana mau buka usaha apa, Wis? kuliner, makanan. Makanan. Apa nanti kedepannya usaha makanan apa? Makanan kemarin sih udah ada temen yang bisa masak, kayak cumi sotong, ayam, ya dan sebagainya lah. Ada yang non halal juga. B2 ya khususnya. Iya B2 karena di sini Bagong. karena di sini daging itu daging B2 itu maaf nih daging babi itu murah, paling murah di sini daging babi. Paling murah. Dibanding ayam, Ya, sapi. ayam di sini lebih mahal malah. Sapi lebih mahal. Betul. Nah, di sini kalau yang suka babi lebih irit makannya karena lebih murah. Ada yang suka makan babi? Babi? Udah berapa menit? 10. Ya oke, mungkin itu aja nih. Good ya. Siap. Nah, ini pembahasannya yang ngalor ngidul, nanti mungkin Agus juga agak-agak kaku nih saya tanya. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya mau tanya lagi podcast lagi mungkin nanti kedepannya nggak kaku nih Agus. Siap. Entah dia lagi mikirin utang apa-apa saya nggak tahu. Mungkin itu aja pembahasan kita randomnya. Iya. Ya sedikit-sedikit kita membahas bahwa Kamboja ini tidak seserem yang diberitakan. Intinya seperti itu ya. Seperti itu, ya. Gitu. Jadi jangan melihat dari sisi buruknya saja negara orang, tapi lihat sisi kebaikannya. Betul. Begitu. Jadi penyampaian di video ini semoga kita semua berpikir positif. Jadi ya harus. ada pepatah kata di mana kita berbijak ya, Di situ bumi dijunjung. Bumi dijunjung. Gitu. Jadi sopan santun yang Ya, harus betul. dijaga. Gitu guys. Ingat, jujur nomor 1, Ya. sopan santun, attitude nomor 1. guys. Mungkin itu aja. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Ini Agus dan saya. Bye. Bye.